Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di Google Meet. Di Zoom ya ini ya, pakai Zoom untuk kegiatan PPL dari Universitas Bantara Sukoharjo. Dan di sini sebelum kita mulai acaranya, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sehingga acaranya semoga nanti dapat berjalan dengan lancar dan dapat hasil yang diinginkan. Doa mulai. Sudah selesai. Monggo basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti tolong dengarkan interupsi dari Bapak. Misalkan Bapak menyuruh kalian mematikan mic, nanti mic dimatikan ya. Ya nanti kalau misalnya sudah suruh ngomong lagi, pas pertanyaan bisa dinyalakan lagi. Ini Pak, share screen. Ya. Yap. Jadi di sini Bapak akan menyampaikan materi mengenai COVID-19. Sebenarnya materi ini atau informasi ini itu sudah tidak asing untuk kalian, tapi ini masih menjadi misi sekolah untuk menyampaikan materi COVID-19 ini. Ya, kan di berita di TV-TV sudah sering kalian dengar tentang COVID-19. Oleh karena itu yang ingin Bapak sampaikan bukan perkembangan dari kasus ini ya, tapi yang ingin Bapak sampaikan adalah bagaimana virus ini dapat menginfeksi ke tubuh manusia. Yang kedua adalah gejala-gejalanya, dan yang ketiga adalah upaya yang bisa dilakukan supaya kalian dapat terhindar dari virus ini. Dan untuk tujuan pembelajaran yang pertama, memperjelas pemahaman peserta didik mengenai wabah COVID-19. Yang kedua, peserta didik dapat beradaptasi pada masa new normal. Yang ketiga, supaya peserta didik dapat membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Ya, dari kegiatan ini nanti langkah-langkahnya itu dari materi, nanti Bapak akan menyampaikan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Berikutnya nanti ada videonya, setelah video nanti Bapak akan buka pertanyaan, kalian bisa bertanya apabila belum paham. Dan berikutnya ada materi kedua mengenai gejala-gejala orang yang terinfeksi virus COVID-19. Nanti juga ada videonya supaya kalian lebih paham lagi. Kemudian Bapak berikan kalian kesempatan untuk bertanya. Dan setelah itu ada video ketiga, materi ketiga, yaitu bagaimana upaya kalian supaya dapat terhindar. Nanti ada tips-tipsnya. Yaitu adalah merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, dan penyakit ini diakibatkan oleh infeksi virus COVID-19 atau virus corona yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang ringan sampai yang berat, dan bisa menyebabkan kematian. Langsung saja yang kedua, penyebabnya itu tidak sengaja menghirup percikan udara. Yang kedua, bisa karena memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan. Berikutnya, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Di mana COVID-19 itu awalnya ditemukan di Wuhan dari hewan ular, unta, dan hewan ternak, dan untuk saat ini sudah menginfeksi ke tubuh manusia. Ya, ini ada video animasi. Baik Pak Rian, setelah melihat video tersebut, dari video tadi memperlihatkan kalau imun seseorang itu kuat, kita dapat melawan COVID-19. Oke. Lalu bagaimana dan apa saja caranya Pak untuk menjaga imun kita tetap kuat Pak Rian? Oh iya, sekali pertanyaannya dari Mbak Nura tadi, bagaimana usaha yang dapat dilakukan supaya imun tubuh itu bisa kuat ya. Salah satunya itu adalah kita dengan makan makanan yang bergizi, dan nanti untuk lebih lengkapnya ada di akhir pembelajaran, jadi kalian bisa lihat. Jadi gejalanya dari COVID-19 itu adalah flu, batuk, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, dan sesak nafas. Nanti juga ada video animasinya, dapat kalian saksikan melalui link yang Bapak berikan di Google Drive. Ini ya, pertanyaan lagi mungkin dari video tentang gejala-gejala COVID-19. Mungkin ada pertanyaan dari saudara Nora atau Tia. Nora, monggo pertanyaannya. Bertanya Pak, tadi kan dari video tersebut
menjelaskan bahwa terdapat gejala-gejala pada seseorang yang terinfeksi COVID-19. Saya dengar-dengar pada sekarang ini juga banyak orang yang terinfeksi COVID-19 tanpa gejala atau OTG. Apakah benar Pak Rian? Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Nura, Mbak Nura, atas pertanyaannya tentang apakah benar untuk saat ini ada orang yang terinfeksi virus corona itu tetapi tidak ada gejalanya. Bahwa itu benar sekali. Jadi yang bisa dilakukan adalah kalian mengantisipasi dengan cara menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan juga memakai masker. Dan untuk mendeteksi apakah kalian terinfeksi atau tidak dan semoga saja tidak, yaitu untuk mengantisipasinya dengan cara yang tadi, dan untuk mendeteksinya adalah dengan cara swab test dan rapid test tadi yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi. Adalah guna memastikan COVID-19, karena COVID-19 kan ada juga OTG, yaitu orang tanpa gejala, dan untuk memastikannya itu dengan menggunakan tes, ada rapid test, ada swab test, dan juga antigen. Kalau rapid test itu mendeteksi antibodi dari tubuh tentang infeksi virus corona ini ya. Kalau yang kedua swab test itu dengan mendeteksi virus dari melalui dahak. Jadi misalnya orang itu tidak batuk, tidak pilek, tapi kalau di bagian tenggorokan ini ada dahaknya yang mengandung COVID, oh berarti orang itu terinfeksi COVID-19 walaupun tidak ada gejala batuk maupun pilek. Yang berikutnya ada CT scan, ini menggunakan rongsen paru-paru. Itu dapat mendeteksi virus corona yang tidak ada gejalanya. Berikutnya dampak dari adanya COVID-19. Ini ada dampaknya di sektor ekonomi, ada sektor pendidikan. Seperti kalian saat ini mengikuti pembelajaran daring itu disebabkan karena masih adanya COVID-19 sampai saat ini. Ini ada antisipasi penyebaran virus COVID-19, yaitu upaya-upaya kalian yang dapat dilakukan supaya dapat terhindar. Ini ada video animasinya, nanti linknya juga akan Bapak bagikan melalui chat atau melalui WA. Dan selanjutnya materi sudah disampaikan tadi, mungkin ada yang ingin ditanya. Najwa. Ya Pak, untuk makanan yang termasuk makanan sehat itu apa aja Pak? Oh ya, terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Najwa itu makanan-makanan apa saja yang mengandung vitamin atau bergizi untuk melawan COVID-19. Yang jelas itu makanan bergizi, ada nasi, ada sayur dari daun-daunan hijau, ada juga lauk dari hewan dan juga dari hewani dan juga nabati, ada susu, dan tentu juga harus diimbangi dengan olahraga. Itu berarti kalian semua sudah paham mengenai materi yang Bapak sampaikan. Silahkan mungkin ada yang ingin menyampaikan kesimpulan. Iya mungkin, silahkan. Kesimpulannya adalah bahwa kita harus terus menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan selalu memakai masker, Pak. Bagus sekali. Ya, terima kasih. Silahkan dimatikan mic-nya lagi. Oh ya, untuk kesimpulan kedua, mungkin ada lagi yang mau menyimpulkan. Silahkan Saudara Alfiandra. Kesimpulan dari saya, kita dapat memperkuat imun tubuh untuk melawan COVID-19 dengan cara istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan dapat mengelola stres. Oh ya, terima kasih, bagus sekali. Terima kasih, Mas Alfiandra. Silahkan matikan mic-nya. Mungkin karena waktunya akan habis, Bapak akan kembali ingatkan bahwa untuk pertemuan berikutnya adalah kita akan kembali diskusi, ada materi yang ingin Bapak sampaikan lagi, dan kalian dapat menyampaikan hasil diskusi yang Bapak sampaikan. Dan Bapak mengucapkan banyak sekali terima kasih atas perhatian kalian, atas semangat kalian, atas ruang waktu kalian yang sudah meluangkan waktu pagi hari ini di pelajaran hari ini. Dan mungkin akhir kata Pak juga ingin menyampaikan juga, apabila kalian ingin konsultasi, ingin bisa menghubungi Bapak, bisa lewat WA atau langsung datang ke sekolah. Untuk teman pagi hari ini Bapak cukupkan dulu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya semuanya ya.